Hello YouTube, welcome back to my channel Yogi Monroe. Don't forget to subscribe, like, and comment and share this video. Okay, let's play this out. Di video kali ini aku ingin memberikan estimasi pada kalian tentang biaya kuliah di kedokteran swasta. Berapa sih kira-kira ya perkiraannya? Kalau aku dulu, pada saat aku baru masuk kuliah, itu ada yang namanya uang pangkal atau uang masuk, uang pembangunan. Nah, setiap universitas tuh beda-beda. Kalau kita memberikan gambaran di kedokteran swasta, itu biasanya range pada saat tahun aku itu di sekitar 80 sampai 300-an gitu, tergantung universitasnya, tergantung akreditasi dari kampusnya juga. Aku pribadi waktu itu uang pangkal aku sekitar 140. Ya mungkin setiap tahun tuh berbeda-beda ya, jadi tidak bisa menjadi patokan yang aku ceritain ini kira-kira berapa nih untuk tahun ini. Tapi belum termasuk juga ada biaya lain-lain, misalkan biaya mahasiswa ya, tentu ada biaya topi, terus biaya alma mater juga. Biasa pada mahasiswa kedokteran juga ada biaya untuk Snell jasnya juga, jas putih gitu. Next juga uang modul juga itu berbeda. Uang modul itu adalah biaya buku yang dibayarkan biasanya per semester yang memuat isi daripada kuliah-kuliah dosen tersebut. Nah, selama kuliah tuh kira-kira uang apa aja sih yang dibayarkan selain uang semesteran? Biasanya kita sudah satu paket ya. Untuk semester 1 itu bisa satu paket. Waktu aku kuliah itu pertama kali uang semesterannya sekitar 13 jutaan. Itu belum termasuk uang modul. Terus juga belum termasuk biaya untuk fotokopi, tugas-tugas yang misalkan dosen ini ada materi baru yang belum ada di modulnya, kita akan fotokopi lagi. Lalu biaya untuk print makalah, lalu print jurnal-jurnal itu belum termasuk. Misalkan kita ada nilai yang kurang memuaskan ataupun ada nilai yang tidak memenuhi passing grade, tentu kita harus mengikuti semester pendek ya. Biasanya semester pendek juga harus dibayarkan lagi, dan biaya semester pendek itu biasa dihitung per SKS. Pada zaman aku waktu awal kuliah, biaya per SKS itu sekitar 500 ribu per SKS. Jadi dikalikan saja berapa SKS yang dibutuhkan, yang misalkan kita tidak lulus mata kuliah itu. Biasanya uang semester kuliah itu lebih murah dibandingin biaya koas. Biaya koas itu apa sih? Koas itu merupakan koasisten atau seperti dokter muda yang magang di rumah sakit. Biasanya biaya yang dibayarkan tuh lebih besar. Saat aku pertama kali koas itu biaya yang dibutuhkan sekitar 20 per semesternya. Itu juga belum termasuk ya tadi biaya tugas, biaya fotokopi dan lain-lainnya. Saat kita koas juga biasanya juga dikirim ke daerah-daerah, dan itu tentu membutuhkan biaya untuk pesawat juga. Dan uang lain-lain biasanya ada uang ujian saat kita biasa di semester 4 dan semester 7 kita akan ada yang namanya ujian OSCE. Ujian OSCE itu merupakan ujian praktek simulasi ke pasien yang soal ini adalah pasien beneran, tapi ini sebenarnya pasien yang sudah dilatih untuk berpura-pura sakit, dan kita sebagai dokter bagaimana cara menangani pasien tersebut. Oke, OSCE itu biasanya ada 12-13 bagian, dan kita harus lulus semua bagian itu baru kita bisa mendapatkan nilai OSCE. Dan biasanya ujian OSCE ini kurang lebih di kampus aku waktu itu sekitar 800 ribu untuk sekali mengikuti ujian. Dan jika kita tidak lulus, biasanya kita akan membayarkan per satu bagian yang tidak lulus. Biasanya satu bagian OSCE yang tidak lulus dibayarkan sekitar 200 ribu per bagian. Nah, saat kita sudah menyelesaikan koas dan sudah menyelesaikan mata kuliah semua, biasanya kita akan dihadapkan pada ujian kompetensi dokter Indonesia. Di sini juga kita akan mengikuti ujian tulis dan juga ujian OSCE. Saat ini kalau aku lihat di website universitas, untuk uang pembangunan sendiri sudah naik ya sekitar 2 kali lipat dari saat aku masuk. Kalau aku masuk sekitar 140, saat ini uang masuk kedokteran itu udah di rata-rata 300 juta. Kalau di kampus aku sendiri aku lihat range-nya itu uang masuk sekitar 300 dan uang semesternya sudah 30 ke atas. Dan di kampus-kampus lain juga
bahkan ada yang 400 sampai 500 untuk uang pangkalnya, dengan biaya semesternya sekitar 20 ke atas. Kurang lebih begitu gambaran yang bisa aku berikan tentang estimasi kuliah kedokteran swasta di Indonesia. Oke, jadi ya buat kalian yang mau masuk kedokteran swasta dan sudah melihat estimasinya, sudah mendengar estimasinya, ya semoga kalian bisa masuk ke perguruan yang sesuai dengan kalian juga. Dan juga kalian bisa mulai mengumpulkan uang dari sekarang bagi adik-adik yang masih kelas 1 ataupun 2 SMA, mumpung masih ada waktu sampai kalian ntar lulus dan ingin masuk ke kedokteran juga. Tetap semangat buat adik-adik semua, jangan lupa belajar juga, dan semoga kalian mendapatkan universitas dan jurusan yang kalian inginkan. Mungkin ada yang ingin bertanya yang belum jelas, kalian bisa klik komen ya, di komen di bawah. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian ikutin terus video-video aku yang lain juga ya. Oke guys, I'll see you on my next video, bye.